Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Nuramini. Saya dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2020 dengan NIM 2005076011014. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mereview atau mengulas kembali tentang materi membaca, yaitu teknik membaca. Yuk kita simak. Sebelum kita memulai, kita harus memahami dulu yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan membaca cepat? Nah, yang kedua, bagaimana caranya ataupun teknik dari membaca cepat sendiri? Yang ketiga, apa saja faktor yang mampu mempengaruhi kecepatan membaca? Yang keempat, bagaimana model-model yang ada di dalam keterampilan membaca cepat? Yang kelima, apa saja tujuan dari membaca cepat? Dan yang keenam, apa saja manfaat yang kita dapat dari membaca cepat? Langsung saja yang pertama, yaitu pengertian membaca cepat. Nah, membaca cepat ini merupakan kegiatan memahami suatu tulisan dengan cepat dan juga jelas. Nah, bersamaan dengan membaca pikiran pun harus memahami arti bacaan yang juga sedang dibaca. Oleh sebab itu, diperlukanlah kecepatan pikiran dan juga hati di dalam membaca, serta memahami tulisan secara bersamaan. Ada satu hal yang penting juga, yaitu ketepatan dan juga kecepatan membaca ini akan terbangun dengan sendirinya jikalau kita, setiap individu sering berlatih membaca cepat. Hal ini agar dapat membaca cepat dengan memperoleh pemahaman secara tepat juga isi dari bacaan itu. Yang kedua, teknik bacaan cepat. Untuk dapat membaca cepat, memang membutuhkan beberapa teknik khusus ataupun teknik tertentu yang tidak semua orang dapat melakukannya. Terdapat beberapa teknik di dalam membaca cepat. Yang pertama, ada teknik SQ3R, Survey, Questions, Read, Recita, and Review. Nah, teknik ini dikembangkan oleh Francis P. Robinson dari Universitas Negeri Ohio, Amerika Serikat. Di dalam teknik ini bersifat praktis dan juga dapat diaplikasikan di dalam berbagai pendekatan belajar. Salah satu contoh strategi belajar SQ3R ini merupakan penimbulan pertanyaan dan tanya jawab yang dapat mendorong pembaca untuk melakukan beberapa pengolahan materi secara mendalam dan juga luas. Strategi ini juga dipandang dapat meningkatkan kerja memori otak, yang dimana memori otak ini kita harus memahami substansi teks dan bahan bacaan di dalam suatu bidang pengetahuan. Yang kedua, selain SQ3R, ada teknik pelayapan atau skimming. Apa itu? Pelayapan adalah teknik membaca untuk mendapatkan intisari dari suatu bacaan, ide pokok dan juga detail pentingnya. Ide pokok dan detail penting sendiri ini membentuk intisari tersebut dan dapat berada di bagian awal bacaan, di tengah maupun di bagian akhir. Teknik yang ketiga ada teknik pemindaian atau scanning. Pemindaian sendiri adalah teknik membaca untuk memperoleh informasi yang langsung ataupun kepada fakta khusus yang lebih spesifik, dan juga tanpa melalui informasi umum ataupun fakta umum. Contohnya adalah praktik. Yang keempat, pemindaian dalam aktivitas sehari-hari adalah pada waktu kita mencari nomor telepon di buku telepon dan juga mencari arti di dalam kata, kamus membaca, daftar harga pada menu, dan juga kita dapat melihat susunan acara televisi di koran. Bagian yang ketiga, faktor apa sih yang mempengaruhi kecepatan membaca di dalam diri seorang individu? Kecepatan membaca akan dapat terjadi apabila pembaca memperhatikan kembali berbagai faktor yang mempengaruhi kecepatan dari membaca sendiri. Seperti faktor yang di atas, faktor yang berpengaruh dapat mengacu pada kemampuan seseorang yang bersifat spesifik, yang meliputi pengembangan konsep kosakata, pemahaman makna kata, pemahaman konsep, dan juga memahami kata-kata berupa linguistik, keterampilan analisis kata, dan hal-hal lainnya. Di sisi lain, faktor yang mempengaruhi pemahaman bacaan juga didapatkan terletak pada ketidaktahuan akan bahasa. Hal ini sangat berpengaruh akan ketepatan dan kecepatan membaca. Meskipun pengetahuan bahasa itu penting, namun bagaimana caranya kita menumbuhkan keinginan untuk membaca jauh lebih penting lagi.
Selanjutnya ada faktor keterbacaan wacana atau readability. Hal ini berupa materi bacaan yang disuguhkan dengan bahasa yang sulit, menyebabkan bacaan itu sendiri sulit dipahami dan dapat mengakibatkan frustasi sendiri bagi pembacanya. Faktor tingkat keterbacaan yakni tingkat mudah atau sukarnya bacaan bagi peringkat pembaca tertentu juga mempengaruhi kecepatan membaca seseorang. Faktor minat dan motivasi seseorang di dalam membaca juga sangat berpengaruh di dalam kecepatan dan teknik membaca yang tepat. Minat dan motivasi yang tinggi akan baiknya terhadap bahannya maupun terhadap kegiatan membacanya akan berefek positif terhadap segala sesuatu yang ada di dalam ketepatan membaca dan juga di dalam diri seseorang. Bagian keempat yang akan kita bahas adalah model-model yang terdapat di dalam membaca cepat. Model yang pertama adalah model membaca bottom up atau bawah atas. Di dalam teknik bottom up ini, teknik membaca dengan mengolah data informasi yang didapat dengan cara memahami kalimat per kalimat. Jelasnya, seseorang pembaca dapat memahami informasi yang terdapat di dalam suatu teks ini dengan jalan memahami kalimatnya satu persatu dengan jelas pada satu struktur. Nah, pada model membaca bawah atas struktur ini yang ada di dalam teks itu dianggap sebagai unsur yang memainkan peran utama. Sedangkan unsur-unsur atau struktur-struktur yang ada di dalam pengetahuan sebelumnya merupakan hal yang sekunder. Di dalam membaca, dalam proses bottom up atau atas bawah ini adalah proses yang melibatkan ketepatan, rincian, dan rangkaian persepsi dan juga identifikasi huruf-huruf berupa kataan, kata-kata, pola, ejaan, dan unit bahasa lainnya. Tugas utama pembaca menurut teori ini adalah dengan cara mengkode lambang-lambang yang tertulis untuk dapat berubah menjadi bunyi-bunyi bahasa. Hal ini menurut Harsarjuna pada tahun 1996. Kemudian ada model membaca top down atau atas bawah. Teori ini dikenal sebagai model psikolinguistik yang di dalam membaca, dan teori ini dikembangkan oleh Gottman. Dan inti dari model membaca atas bawah adalah pembaca wajib untuk memulai proses pemahaman teksnya mulai dari tataran yang lebih tinggi. Manfaatnya membaca cepat adalah mengetahui organisasi penulisan dengan teknik membaca cepat, maka dapat segera mengetahui urutan ide-ide pokok dan cara semua materi yang disusun di dalam suatu kesatuan pikiran, serta mencari hubungan antar bagian di dalam bacaan itu tersendiri. Dan juga hal ini dapat melatih untuk kita melakukan penyegaran atas apa yang pernah dibaca. Contohnya di dalam hal mempersiapkan ujian ataupun sebelum menyampaikan suatu ceramah, pidato, ataupun sebagainya. Manfaat membaca cepat yang lainnya juga masih sangat banyak sekali, seperti untuk mencari informasi yang kita perlukan dari sebuah bacaan secara cepat dan efektif. Di dalam waktu sesingkat-singkatnya kita dapat menelusuri bahan bacaan atau ilmu-ilmu dengan ketepatan dan kecepatan yang memerlukan waktu tidak banyak pula. Tidak banyak waktu yang terbuang dengan membaca cepat ini karena tidak memerlukan memerhatikan hal-hal khusus secara detail. Hanya saja kita harus mengetahui teknik untuk dapat selesai dengan cepat dan tepat. Kesimpulannya adalah kecepatan membaca ini sangat bergantung pada bahan dan juga tujuan membaca, serta sejauh mana keagraban dengan bahan bacaan. Kecepatan membaca ini sendiri harus seiring dengan kecepatan memahami bahan bacaan. Ketika kita mampu memahami bahan bacaan dan juga kita dilengkapi oleh kemampuan untuk membaca cepat, maka segalanya akan lebih mudah dan juga kita mendapatkan ilmu dengan sebaik-baiknya. Sekian presentasi dari saya, kurangnya mohon dimaafkan, lebihnya silahkan dimanfaatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.